Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul, Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Setiap orang menjadi khaddamnya orang wali, maka orang itu ada di dalam hati seorang wali. Sedangkan hati wali itu senantiasa dipandang oleh Allah. Apabila seorang ini ada di hati wali, kena nadrah dari Allah. Ya Allah binadrah. Ya ada kalau itu. Ya Allah bidarah min mahabbatillah. Pandangan Allah dengan rahmatnya ini walaupun sekedar alar semut itu luar biasa. Tuhyi apa samuannya itu? Ya Allah bidarah min mahabbatillah. Kalau ingat lagi samuannya. Sampai akhirnya afna biha an ma siwa Allah. Nah ini jadi kita cari jalan supaya kita termasuk di dalam hati orang-orang wali Allah. Bisa-bisa supaya ada kita termasuk di hati beliau. Jangan beliau dimasukkan ke hati kita. Kalau beliau dimasukkan ke hati kita, berarti kita menundukkan beliau. Carilah jalan supaya beliau memasukkan kita ke dalam hati beliau. Nah itu satu cerita hikayat yang terjadi. Perempuan ziarah ke makam orang soleh, makam ke rumah orang soleh. Udah habis hajatnya, pintar perempuan ini. Sapu tangannya perempuan ini ditinggal di rumah orang soleh. Dia pulang. Orang soleh ini lihat sapu tangannya ada, mikir kemana menyerahkan sapu tangan, alamatnya nggak ada. Selama sapu tangannya ada di rumah, dipandang terus oleh orang saleh ini. Ingat terus orang saleh kepada yang punya sapu tangan ini. Apa hasilnya? Dijadikan si perempuan itu wali kutub. Gara-gara sapu tangan ditinggal dengan niat semoga saya diingatkan oleh seorang wali. Aduh, tapi ini soleh. Nah, kalau guru usuk namanya soleh, hibah rumah guru usuk kontak terangan aja. Masing-masing meninggal sapu tangan. Tapi gitu orang, iya mau urus bandar, ya ampun orang. Itu kejadian itu. Jadi kun fi qalbil wali. Itu aja kata-kata guru kita. Masukkanlah diri kamu di dalam hatinya wali. Itu aja kata-kata guru. Kalau guru itu mengingatkan kita berarti silin cinta. Nah, silin cinta karena kita baik akhlak. Kalau kita akhlak pada baik, jangan silin mengingatkan kita, melihat kita aja silin kata-kata. Ada kejadian bini-bini guru baktiya bujang belajar Quran lawan laki-laki, bujang juga gurunya. Bujang sama bujang. Si bini-bini ini kepingin balaki lawan guru ini. Ujar guru tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ujar guru nang laki-laki. Ujar guru nang bini-bini, ujar murid nang bini-bini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Diulang lagi oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim.
Dibaca lagi oleh si perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku, kahandapan balaki. Sarik bang guru. Jual sudah bulik nyawa. Bulik ya. Kasar sarikan guru ni behera. Dibuat matahi dalam bakul. Dipundut. Diberi alamat kepada si Galuh dari guru. Si Galuh melihat alamat, pasti guru cinta lona pun nak kawin. Memang aku mahajatakan itu. Waktu membuka bakul, apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Buka jadi emas. Ya Allah. Wassalam. Pengumuman. Kalau dulu Abah mengumumkan bahwa Abah sakit hati, hari ini Abah mengumumkan bahwa Abah udah senang hati, nggak ada sakit lagi. Alhamdulillah wa syukru. Jadi semua jangan lagi tegang. Emang semua tegang, jangan-jangan Abah ini masuk rumah sakit gila. Nggak ada lagi udah. Luar negeri, dalam negeri udah aman. Gembira enggak? Aduh, ini hari ganjil, nggak pakai sorban, pakai pakaian ini, tangan pendek. Aduh, tangan pendek. Wah. Tambah cantik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar binike. Irsyad ustadzan, nasihat dari guru. Tentu aja guru memberi nasihat kepada murid yang disayanginya. Kesayangan guru tentu akhlaknya si murid bisa menarik hati gurunya. Ya kalau beradalah si murid di hati guru. Dengan itulah dia menjadi khalifah gurunya. Ini yang penting irsyad ustaz. 6. Wa tulu zamani, memakai waktu yang panjang. Enggak ada orang alim 1 tahun. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayang datang kita semua 35 tahun di Mekah, di Madinah. Guru Haji Saman Mulia 11 haji. Guru Saman Jalil lebih dari 11 haji. Guru Syarwani Hamdan, Guru Syarani berapa haji? Kiai Falat 41 haji. Guru Kasful Anwar berapa puluh kali haji. Maksudnya mukim di Mekah nuntut ilmu. Wa tulu zaman. Ya kan? Jadi kalau nuntut ilmu di Martapura cuma 10 tahun, pulang ke kampung masing-masing kurang. Karena tulu zaman ini belum. Minimal separuh Datuk Kelampaian. 35 bagi 2 berapa? 17,5. Di samping 17,5 nuntut ilmu, ongkosnya ada, makan minum, pergaulan yang baik supaya zakaun, dan semua guru yang alim-alim besar di Martapura habis dijadikan guru. Kemudian lagi siang nuntut ilmu, malam mutalaah, dan yang lebih penting menjadi khaddam bagi guru itu. Nabiullah Khadir disuruh, Nabiullah Musa disuruh oleh Allah Ta'ala mengaji sama Nabi Khadir. Karena Allah
menanya sama Nabi Musa, Musa, sekarang yang paling alim di seluruh dunia siapa? Saya. Kata Nabi Musa, bilang Tuhan, enggak, ada seorang nabi bukan rasul, namanya Khadir Balia bin Malkan Abul Abbas. Di mana orangnya? Nah, begitulah orang yang hirsul. Orang yang loba atas ilmu, kalau mendengar ada yang lebih dari dia, nanya di mana orang itu, ingin mau mengaji ke sana. Allah bilang dia berada di lautan. Tandanya air laut itu setiap sesuatu yang mati kena sentuhan air itu, benda yang mati menjadi hidup. Udah kenal semuanya. Bawa iwak taring, ya kalau fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Udah kenal semua. Nah, yang kita bicarakan di sini masalah kadang waktu. Jidaran yuridu ayyam qadda fa'aqama. Ini yang mau kita bicarakan. Ada rumah yang mau runtuh. Ujar Nabi Allah Khadir, Musa, tolong rumah ini kita betulkan. Nah ini berarti disuruh Nabi Khadir, Nabi Musa menjadi khaddam untuk membetulkan rumah yang mau roboh ini. Ya kan? Ujar Nabi Musa, ulun kelaparan. Ya kalah. Nah, kita sudah berusaha minta jamu sekampungan, jangankan memberi makan minum, menaikkan ke rumah aja kada apun. Bangsa kampung kan itulah. Kalau tahu bahasa, orangnya rasul sikung, nabi sikung, kelaparan, kehausan, sikung kada denang urusinya. Ya tadi sekumpul ini imam beberapa tahun jadi imam, Bilal beberapa tahun jadi Bilal. Kadang menggaji sebulannya 500 sikong. Bangsa sekumpul, nah panita. Imam itu bisi parot, bisi bini, bisi anak. Bilal belum bisi bini, ya kah tamami. Tapi rumah menyewa. Adakah donatur yang mengumpulkan duit khusus untuk menggaji pegawai Allah Ta'ala yang bekerja di rumah Allah ini? Nang tukang terbang ini nah diupah juga kan sebulan 500 sebulan. Kada gampangan memukul terbang ini kan ketiak basah. Nang tukang baca kasidah ini, ya Allah, takkan-takkan. Apabila sudah aku membawa jawab pada dulu, artinya suara mang di atas, pahami kasihan. Kada nyaring, ya abah berdahulu nyaring. Terus akan nyaring, pagat di tengah jalan. Haji Ahmad di syarati naik kapan? Haji Ahmad pikiran kalayan. Semestinya ya kalau membawa kasidah abah begini caranya, coba Ahlu baitin Mustafa Tuhurihum amanun Arudifah Dhakiri Syubihu. Naik Haji Ahmad ini suara nang halus. Bil anjumin duhuni mislama qad ja'a bisunani. Mestinya ada suara perempuannya ini. Pahmi kada kawa pahmi lawan tamami suaranya di tengah sini. Haji Ahmad suara di sini. Kalau abah tiga-tiganya. Nah itu kalau kau disamai, tiga dijadikan satu, kiamat ikam nak menuruti.
Mayyiduni. Setengah mati kan ada konuruti. Suara 3 jadi kan 1 bawah, tengah, atas. Fi gharami. Hilang suaranya pada tentu dimakan oleh suara Abah. Namanya suara Abdul Qahar. Balem dah tebedok lagi. Jadi ujar sinang babinian, aku je bila mendengar suara guru je itu je begantar kita tuh. Irsyad ustadzin wa qulu zamani. Untuk dicatat Abah sampaikan, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittati sa'umbika an tafsilha bi bayani. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittati سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Ini sesuai kerjaan kita menuntut ilmu. Kalau udah alim, masya Allah, ingatakan kunci sama kandangan. Mengaji lawan arwah Tuan Guru Waliullah Ta'ala Minantu Mufti Jamaluddin, yaitu Tunji Toha. Ujar Tunji Toha lawan Tunji Samad kandangan di bersepupu. Ikam rajin-rajin menuntut ilmu. Ujar Tunji Samad, kenapa galangka? Lamun ikam alim berdiam Tunji Toha. Kenapa kesambungannya? Lamun ikam alim berdiam pula. Nah, kamu nurun alim kadang ayu butuhnya. Orang alim butuh dirambutakan orang, masing-masing hendak mengambil berkat. Yuk, pondokan berniat mudahan alim supaya dirambutakan orang. Kada ikhlas. Kalinya merambutakan lagi tong di ibu turang pagat. Abah sudah kada sakit hati lagi. Alhamdulillah. Fakasura fiha damul baraghid, lantaran guring di tapihnya bekutu. Ada aja tapi lain, cuma anak memakai tapi nang bekutu. Pecah kutunya, lu banyak kenapa? Darah kutu. Jawaban semua masalah itu ufiya an qalilihi. Faqat dimaafkan oleh Allah kalau sedikit saja si darah itu. Boleh sembahyang karena darah yang sedikit sahaja. Artinya duna katsiri, bukan banyak. Arti sedikit ujar Kanang Sya'rani sekedar sebesar benggol. Lebih dari itu namanya banyak. Di manakah kitabnya kalau tahu? Benggol karena pada sekian. Apabila anak kaya benggol jahat dikit ngaranya. Lamun kada irsyad ustadzin macam apa kita? Ditakuni orang, guru kayak apa batasnya? Kena dulu betakun itu nyawa, anda masih bebaca.
Ada sih sudah tahu juga. Mbak sudah berduaan, jangan lagi betakun kayak itu nyamu jadi ada penong banyak. Enggak kan aku juga. Ini irsado ustadzin. Abah mengaji tangan 10 di kampung Melayu 4 tahun, 2 tahun berjalan batis, 2 tahun bersepeda. Sepedanya sepeda hema, itu sepeda orang menjual baras, kuat sepedanya, tahan dia mukas. Tiap habis sholat asar berjalan batis ke kampung Melayu sampai di godang di depan rumah, ambil kitab sidin, ambil kitab, dibawa kitab itu berjalan di mana ada kanang sarani, di situ kita membaca. Sidin kena tentu ada di rumah, kitab dibawa ada di rumah, ada di mana? Wallahu alam, jalan. Sekali ada ditumpahkan, jai pun ada kan bawa kitab, ada baca, ditumpahkan baca. Sidin sambil berpendek-pendek melihat orang yang berjokong macam-macam, tolong baca aja. Karena pulang ditumpahkan ke dada pulang. Jalan, ada di hadapan rumah orang, duduk Sidin. Jai pun, ada kan bawa kitab, ada baca. Di pelakar orang. Di mana ada Sidin, di situ baca kitab, kitabnya kitab Sidin. Sekali ada, wah ini udah bersepeda nih. Ada kan di rumah, ada. Tumpahkan ke dada, rumah diilir ke dada, di tengah ke dada. Bulik. Ujar tukang kayu, jukung. Bapak cari abah nangka, ya. Terus Sidin dikubah. Kubah mana? Kubah guru Subarang, Kasful Anwar. Udah. Nyubarang jambatan, ya kan? Kubah kan di sana. Antara kubah ini kan padang, limbah padang, apa namanya itu? Tumpakan, limbah tumpakan sungai. Kita di Subarang sini. Di Subarang sini kita bersepeda. Jai, Sidin di kubah. Pun, ada kan bawa kitab? Ada dulu turun jadi bahaya di rumput sampai ketumpakan. Hadangilah di Subarang, jukung Sidin ini ditunjul Sidin, tunjul Sidin, jalan jukung sampai di Subarang, pingkut di jukungnya macam apa sepeda. Bakal ikat dulu jukung, baru ikat jukung, sepeda macam apa? Kuncinya ke dada sepeda. Nah ini kekurangan. Ancak ke dada. Sebab riba ancak, gasan membuat gandak. Kita kata bani bergandak. Di mata rumput kan tinggi-tinggi. Nah, di sisi rumput rabahakan sepeda. Tukupi lawan rumput. Ada orang tahu. Nang kasihan samut. Apa ini dia samut? Kada ada ngapa-ngapa timbul. Tapi salah si bini. Mbah. Kita nama Harun itu nyoba bukaan samut bukaan. Kada tahu kesah. Ya, pokoknya sepeda selamat. Jangan ketahuan orang hilang ketahuan orang bari maling. Sampai wahin dia maling. Arwah kanang sin kada mahadangi sin bebulik ka kubah. Kada besurban baju kaos sin bapandeng hijau kayak ini hijau, pandengnya hijau. Nah. Kan hijau. Hati senang udah hampir sakit.
Macam apa? Jukungnya kada ada besi pananjak, kada ada pengayuh, tangan dikayuhkan, kitab diandak di sini, dibatis, no bakayuh. Sampai ke Subarang, ikat jukung, berjalan sampai ke Kubah, baca di Kubah. Menyubarang, duduk silin bercongkong di jukung. Terpaksa mengayuh lontangan sampai ke Subarang, dimampak pulang ke sepeda burik sidin kayak bapak. Sekalinya datang tukang kayu sidin, tukang kayu sidin ini datang. Kenapa jadi kedua datang? Hanya mau urus itik. Tuntung mau urus itik hanya rupanya berjanji pada jam sekian arwah boleh, jadinya mau urus istik dulu. Pas jamnya datang tukang kayu, kita bersepeda. Jai pun malam ini dan akan saruan. Alhamdulillah makan segar-segar. Kita bawa, nggih. Berarti sampai maghrib sembahyang, untung maghrib seruanan. Baca pulang di rumah orang kitab, iya pulang untung baca berdoa selamat di sana, dasar berdoa benar aja nang baca sidin doanya kada banyak. Allahumma qtubis salamata wasiyata wal afala wa min asqal afwa wal afiyah wal mu'afaqat daima fi dunya alhamdulillah. Itu aja sidin kan mau panjang. Salam itu kan panjang, bertahlil aja 6 kali sudah cukup. Jadi kalau mau panjang, berusaha itu anda ya. Sudah makanan, tuntung makanan, balu menyung kopi, jai pun baca, iya pulang, baca pulang kitab, tuntung berikan, naik dulu ke rumah, nggih, baca, iya pulang, sampai pukul 1, ada ngilang, nggih, nungguin. Sekali datang bawa nasi bepiring gana ke nasi samin, iwaknya tau lah, iwak taring, nasinya nang nyaman, biar kada beriwak, nasinya nyaman dahulu. Makannya di mana? Di atas tilam orang kampung Melayu bahari tinggi. Ujar ke Allah, bini sidin melihat aku makan makanan, gimana orang laki bini aja. Ujar pun Allah baika kanang baucap kurang bahari mendakan makan di atas tilam kada bagus. Ujar sidin kalau tahu kada bagus yang penting nyaman. Asa jangan rigat. Makan sudah jam 2 hanya boleh diantarkan sidin berjalan sampai ke tumpakan. Kita boleh sidin balik ke rumah 4 tahun. Madara. Kitab tadi tangkap ditinggal tangan 10 boleh. Besok datang pulang ambil pulang kitab baca ulang. Sekali kejadian di rumah sidin sana kauyuhan kalau sidin macul kepia berapa baju kaos bahunjur. Melihat guru bahunjur panat penggurune sebelah tangan memiciki sidin, sebelah tangan mengikuti kitab. Nah sebelah kiri mengikuti kitab, nah sebelah tangan mengikuti jalane berabah jane pacul kopiah berabah apalane. Ini ngarannya guru Jahrani. Ini si Ije mengaji. Udah bangun. Abah kada sakit hati lagi. Sekalinya ke Anang Sarani mengaruh.
Rasulullah kan guring bati lantang mengaruh. Ini guring bati lantang mengaruh. Dalam arti mengaruh ini kitab Saganal ini dibalik 10 balikannya. Pak balik 10. Sekira sikap tuntung. Akalnya. Sebab mengaji lawan kanang harus kitab tuntung. Apabila tuntung baca kitab pasti dapat berkat daripada pengarang kitab. Itu jadi sistemnya tuntung kitab dari awal sampai akhir. Balik ya 10 guru supaya baca ya. Hajar mendengar aja orang salah membaca mendengar aja dan baca kalau di bumbu ini. Rasulullah itu tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Kalau guring bangun, kalau bangun guring. Itu bahasa kitanya. Hah? Ya. Kalau dibungurin mati. Ini pikir pulang tangan kanan, tangan kiri kitab. Udah 4 tahun. Coba bayangin. Ini micikin ini nah, orang berapa sekarang micik. Aja jarang jadi picikin sampai ke situ enak. Malah hendak aja lagi katanya. Nah, kalau guru banget lain lagi. Itu bukan picik lagi, kalau dipicik kada merasa minta jajak. Berarti harap sering dijajak. Bepingkot ditawe yang sebelah, kitab di tangan sebelah sambil membaca sambil menjajak. Sidin guring. Yo. Walhasil berkhadam itu lebih penting daripada mengaji. Berkat itu datangnya di khadam bukan di pengajian. Di sini kita banyak kurang. Habis kembali kepada pembicaraan ufiya 'alal mu'tamad an qalilihi duna katsiri. Kalau sedikit maaf, kalau banyak kadar. Idla katsira masyaqqatin fi tajannubihi naidin. Karena tidak banyak kesusahan untuk menjauhkan diri daripada darah yang banyak itu. Ya kan? Pada ketika hasala bi fi'lihi. Hina id hasala bi fi'lihi. Wala yu'fa an jildil burghuz wa nahwihi, tidak diberi maaf oleh Allah dari kulit si kutu dan seumpamanya. Ini kulitnya yang tadi darahnya lah. Kalau kulitnya berarti sudah mati siapa? Si kutu tadi, kulitnya itu ada, mati sudah kutunya, kulitnya nang ada, kada diberi maaf. Li'adami umumil balwa bihi, karena jarang-jarang banyak bala kutu tadi. Apalagi wayah ini, kada ada lagi kok kutu. Nang banyak wayah ini, kata. Kutu sudah kada ada, kata nang banyak wayah ini. Ini yang bahaya. Banyak ulama-ulama kata, ulama lisan. Falau qatalahu fi shalah batalat in hamala jildahu ba'da mautih. Jika membunuh ia akan si kutu, rahat sembahyang, batal sembahyangnya jika membawa ia akan kulit si kutu sesudah matinya si kutu. Berarti terbawa bangka. Wa illa jika tidak, artinya jika masih hidup, bukan mati, bukan bangkai. Fala betul. Naam, in kana fi ta'atifil khiyafah wa lam yumkin ikhrajuhu fayambaghi an yuqfa anhu. Jika ada si kutu tadi nang mati tadi disalah-salah
dari jahitan-jahitan pakaian. Ini si kutu bersembunyi di jahitan-jahitan. Ya kan? Kutunya mati. Nah, kita bawa sembahyang pakaian itu, dan waktu sembahyang kita melihat ada kutu mati, hendak mengeluarkan kadakawa, sebab inya bersembunyi di dalam situ, dalam jahitan. Nah, hukum bagaimana? Sugiannya diputuskan bahwa dimaafkan. Kata-kata yang bagi di dalam fikih menunjukkan tidak ada nas yang sharih. Tiap-tiap nas yang sharih tidak ada, maka ulama fikih membawa istilah yang bagi. Walau shalla binajsin la yu'fa anhu nasiyan lahu aw jahilan bihi aw bikaunihi mubtilan thumma tayaqqana qaunahu fiha a'adaha wujuban. Jika sembahyang seseorang membawa najis yang tidak dimaafkan dengan dia, hal keadaannya lupa bagi terbawa najis itu, atau dia tidak lupa cuma dia tidak tahu dengan keadaannya itu najis, atau dia tidak tahu keadaannya itu membatalkan. Ya kan? Jahil orangnya. Nah, sesudah itu yakin ia bahwa keadaan najis itu di dalam sembahyangnya. Ya kan? Sudah selesai sembahyang, yakin najis tadi teradanya di dalam sembahyang. Sewaktu apa jawabnya? A'adaha wujuban, mengembalilah ia akan sholatnya tadi, hal keadaannya wajib. Ya kan? Nah, inilah aturan sembahyang, syaratnya suci. Syaratnya suci. Lianna tuhra anha min qubaylish syurut. Ya kata. Karena bahwasanya suci daripadanya najasah. Anha anin najasah. Itu daripada jihad syarat sahnya sembahyang. Syarat sah itu di antaranya suci pakaian, ya kan? Badan, tempat, ya kalau menghadap kiblat, mengenal masuk waktu. Nah itu. Wahia min babi khitabil wad'i, dan itu si syarat tadi daripada khitabil wad'i, artinya khitabul wad'i ini istilah ulama fikih lah. Nah, maknanya khitabul wad'i itu tadi ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukmi. Itu ada sedikit mengenai ke dalam namanya khitabul wad'i, yaitu ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukm. Itu ngarannya khitabul wad'i. Kita ini kan ilmu tafsir baru masuk ke tahap semestinya namanya itu. Kan sudah jelas kan, setiap waliullah itu ilmu alat itu semuanya di otaknya, apalagi ilmu yang lain. Alat itu udah cukup di otaknya. Oleh sebab itu dia tahu di Quran, di hadis, lalu dia bisa mengumpulkan namanya ijma, dan dia bisa memaham namanya qiyas. Karena alat sudah cukup. Mulai menulis, meraih, membaca, termasuk tajwid sudah di situ. Paham kan? Kemudian lughat,
ya kan? Nah kemudian sorof, kemudian nahwu, kemudian balaghah, kemudian mantiq, usul fiqih, usul hadis, usul tafsir, itu semua lengkap. Nah, dari ilmu alat ini mereka bisa memaham Quran hadis yang menimbulkan ijma' dan ijma' menimbulkan qiyas. Jadi tidak ada satu wali pun yang jahil. Itulah kata-kata mattakhadallahu waliyan jahila. Mustahil Allah melantik waliullah kalau dia jahil. Jadi tidak ada waliullah yang jahil. Semua waliullah ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ujar Imam nang dua Abu Hanifah dan Syafi'i, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Jikalau tidak ada ulama, Allah tidak punya wali satu jua pun. Jelas wali itu ulama. Ulama yang mana? Yakhsha, yang takut kepada Allah. Kalau ulama-ulamaan ada kisah kaloy. Ini sedikit waktu 2 menit lagi kita alih kitabnya. Ini pengumuman raja mau mengawinkan putrinya kepada ulama. Si Paloy mendengar. Jar Paloy, aku hendak kawin dengan putri. Lalu si Paloy menukar pakaian ulama. Sekompletnya turban 5 meter, putah pos 5 meter, gamis nang kandal, jubah kandal, selendang panjang, tasbih ganal, kitab bata, dipuntal dengan surat kabar nang batulis Paloy. Berjalan sebagaimana orang alim kurimit-kurimit di hadapan istana. Tasbih di tangan, dipanggil raja. Guru naik, Paloy menggatar. Begitu naik ke istana, apa salah ulun je Paloy? Kada ada salah apa-apa. Aku hendak mengawinkan anakku si putri nang cantik dengan ulama besar. Icem ini ulama besar, pelihatku. Pakaiannya tadi kayak ulama. Nah ini sakitnya nang pakaiannya aja. Nahu kada tahu, sorot kada tahu, balaghah kada tahu, mantik kada tahu, membaca majalah saling lancaran. Nah ini nek banyak nek bakal lambu kuning pulang kekawalan di penderi bawa kena banyu tawar banyak yang minta banyu tawar bubuhannya juga. Dengarnya waliullah bungul bener tuh wali apa bungul diturunkan kitab kesalahan baca bawa was terus. Ja ajaib doroba jaib kada kawan dun dan din apa kada menahu. Nah ini nek wajalika jaja'ud jolimin patawa'atahu nafsu qatla akhi faqatalahu fa'asabul hasirin. Macam apa ini? Pakaian ulama kawin 7 hari 7 malam pesta raja. Terakhir acara Paloy suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harap benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim jujur beda, korek lagi.
Sabaris. Ikam jangan ketawa dulu, jangan ketawa. Kada kawa lagi aku nyaman. Sabaris bihi fitala. Sabaris bihi jagung. Sabaris lain pun lagunya. Husain ini bertaut nahawan tadi sika bihi karai in kuntum tafarruqui. Ujar raja pukuli. Nah, apa ada berataan menghukum makanan si palwe. Nah ini nang dikhawatirkan ini nang pura-pura alim, pura-pura wali. Kada tahu bi ilmu ala. Lamun bemasak kada bisi alat di mata hendak masak. Kalau karena di akhir zaman malah tang pindah bakal lambu kuning, dia berataan kubur sawah mati di kalambu kuning juga. Jadi iyyaka na'budu wa sawa nasta'in. Ini banyak sudah nek, adalah. Nang orang kapasik almarhum juga. Nang almarhum itu orang soleh, namun ini nang gawiannya nang haram-haram itu jangan almarhum. Mana apa? Alam al jahannam kah? Mattakhadallahu waliyan jahilan. Laula al-ulama lam yakun lillahi wali. Matinya kalau orang ulama nang bujur ulama yaitu wali itu tadi apa? Luhumul ulama sumumun qatilah wa 'adatullah limuntaqisihil mahdumah. Badannya ulama nang bujur-bujur ulama seperti racun yang membunuh iman. Sudah menjadi sunnah Allah orang yang menghinakan bagi ulama nang wali tabi banyak nang katulahan. Katulahannya itu mati kada beriman, bukan buris parut. Mun buris parut katulahan, bini-bini nang kawin itu nang buris juga parutnya. Kada katulahan, kenyamanan, ada kesah. Baca ihya pulang. Abah udah kada sakit hati lagi. Kesian nang jauh kedendangan. Kada salah aku ikam jauh. Wah ini penting yang dibacanya. Au kaifa yutalibul mukhlisu nafsahu bisirqi idza lam yatahaqqaq ma'na. Kada bisa seseorang mensahihkan niatnya tanpa ilmu. Tidak bisa seseorang mengetahui ikhlas kalau tidak ada tahu arti ikhlas.
Demikianlah tidak bisa seseorang bersifat sidik kalau dia tidak tahu apa sebenarnya sidik itu. Jadi fal wazifatul ula ala kulli 'abdin arada ta'atallah ta'ala an yata'allama niyyata awwal. Maka tugas yang pertama bagi seluruh hamba yang ingin berbuat taat kepada Allah, pertama kewajibannya dia harus belajar apa yang sebenarnya niat itu. Ya kan? Lamun kada tahu, ya kan? Berniat sudah. Napat niatnya, nama itu sa'adah minas salamah usman lillahi ta'ala. Udah. Itu tadi niat nang supaya dirabutakan orang butuh tuh. Niat nuntut ilmu supaya payung. Ya kan? Melihat orang alim amplok datangan terus siang malam. Jadi nang melihat ini sahjaku menuntut ilmu supaya amplok datangan. Nah, kada tahu diniat. Melihat orang alim diciumi orang tangannya balang ulang balik sorong hendak juga menyurung juga sudah orang menjauh batar tejo orang guru supaya dicium orang tangan diusir orang bapak kaya juga berkorban batar duduk di higa guru kalau ada yang mencium tangannya ujar orang kok bilang mulai gila ada kalau di akalannya kenapa niat dulu niat menuntut ilmu ini mulia harus niatnya ikhlas. Paham tak? Kalau ada ikhlas menuntut ilmu buka kifayatul asya. Buka kifayatul asya. Tanda orang menuntut ilmu yang berhasil tapi niatnya kada ikhlas bahwa Allah menjadikan ia tahta yadis sultan. Menjadi amil bagi sultan. Itu tanda tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas tidak bisa masuk di bawah sultan, bahkan sultan di bawah dia. Buka kitab Kifayatul Asya. Menangis kita melihat keadaan sekarang. Yang tahta di sultan bilang habis semuanya di situ. Karena tidak ikhlas. Litahsulal ma'rifatu supaya dia mendapat akan ilmu. Bukan minta kalau orang beribadat menghajatakan ilmu. Orang dapat ilmu menghajatakan niat. Kalau kada ada niat, kada dapat ilmu. Maksudnya ilmu di sini berbarat. Berbaratnya ilmu to'at. Mun ilmunya aja, kada ada to'atnya sama makan kada ada kanyangnya. Summa sesudah menuntut niat yusahhihuha atau yusahhihaha bil amali. Lalu ia membetulkan niatnya. Macam apa nama betul niat? Melaksanakan. Melaksanakan. Orang tadanya berniat sahjaku bacari gasan beribadat. Niatnya nah, melaksanakannya hasil daripada pencarian digunakan untuk ibadat itu ngarannya tashihun niyah. Niatnya sudah jujur, tashihnya pula. Nang kebanyakannya niat lepas apalagi pelaksanaannya. Lima apa mun kada ada guru ikan? Mun kada ada guru macam apa? Irsyadu ustadzin macam apa?
Oleh sebab itu, guru itu nikmat yang paling besar. Dan tugasnya guru fatih, membuka akan bendera. Mbah dibuka akan yang mengambil bandanya ya kita juga. Peti itu terbuka, kita juga mengambilnya. Matinya guru itu kan fatih, tukang buka akan bendera. Mun kadang buka akan macam apa ikan menjaga. Mun kadang membilang akan macam apa ikan masuk akan. Ayat mana keaman? Enggak, guru Aginuddin tertawanya. Ba'da fahmi haqiqatis sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lagi. Sesudah mengerti sebenar-benarnya sidik. Nah, arti sidik tadi adalah melaksanakan nang diniatakan tadi. Nang diniatakan tadi. Ya kita tak berniat sembahyang karena Allah. Ya kan? Umpama kita tadi ujar Tuhan lamun nyawa sembahyang unda masukkan ke neraka, hampir sembahyang. Kada. Sebab niat kita karena Allah bukan takut neraka. Yang kayak itu tak. Membaca idza waqa'atil niat kita karena Allah. Sesudah membaca idza waqa'atil jangan sugih talater terjual. Ampih kan baca idza waqa'atil. Kada. Karena lillahi ta'ala. Nah ini nih. Lamun sembahyang berjamaah karena Allah, siapa kan yang jadi imam? Tetap aja turun. Tapi namun kita karena imam, limbah imamnya guru usuk, hibak langgar. Limbahnya imamnya guru muin, saparu nang boleh. Jadi nang saparu itu bukan karena Allah. Masing-masing. Jadi asam janar siapa merasa apa? Pala. Kadang gampangan karena Allah ini kan. Karena Allah itu ujiannya masih wallah. Nang lain dari Allah. Apa masih wallah? Dunia. Apa arti dunia? Tuhan yang menjawab. Ada waktu seperempat jam lagi. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا, jangan ragu-ragu, jazamkan hatimu. Annamal hayatud dunya. Annama innama adatu hasrin. Terhinggalah dunia itu di dalam 5 perkara. Hayatud dunya, kesenangan yang hina. Hayat kesenangan, dunia hina. I'lamu, jangan ragu-ragu. Kesenangan yang menghinakan. Kalau mendengar kesenangan berasaan orang ketujuh. Akhirnya dunia. Dunia itu daniyah hakirah. Kesenangan yang menghinakan yaitu la'ibun. Apa arti la'ibun? Nah, di sini ketahuan ahli lughat dengan ahlillah. Ujar ahlillah, la'ibun itu kullu ma yat'abu. Setiap sesuatu yang akibatnya uyuh. Yo, sepak bola, kehabisannya apa? Uyuh. Iya kan? Main apa nang bola nang bulat tu no, tak utapak kalau tangan nak apa itu? Voli, kehabisannya tersandar. Belanja buka, kehabisannya uyuh. Setiap apa-apa yang akibatnya uyuh itu ngarannya la'ib.
Kalau buka uyuh kada. Lamun berjalan bener aja pengbas subuh model gurusuk uyuh lah. Nah itu bukan termasuk laibun. Itu nang termasuk wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia juga tapi bagus, buktinya kada uyuh. Jadi carilah permainan nang kada mau uyuh katan.